Monster laut sedang bergerak dan maju, dengan makhluk misterius itu sebagai pemimpin, kita tidak punya cara untuk bertahan. Semuanya, apa yang harus kita lakukan? Presiden berkulit hitam dengan cemas melihat sekeliling ruang rapat, ekspresi semua orang serius. Presiden melanjutkan dengan cemas, saat ini, korban tewas telah mencapai 210.800, ini berarti lebih dari 21.000 pemberitahuan kematian. Matanya mulai naik. Hati semua orang tenggelam ketika mereka mendengar ini. Mereka sudah kehilangan begitu banyak nyawa. Luo Feng memperhatikan makhluk misterius di layar, makhluk itu membunuh dan memakan orang Amerika, sementara itu menyakitkan untuk dilihat dan dia mengasihani mereka, perasaannya tidak terlalu kuat. Sebaliknya, apa yang dia rasakan lebih merupakan perasaan yang menindas. Jika itu Amerika hari ini, bagaimana dengan besok? Jika itu adalah orang Tionghoa sendiri yang dimakan dalam jumlah puluhan ribu, begitu banyak dari mereka yang sekarat. Dia tidak bisa membayangkan adegan seperti itu terjadi. Itu tidak boleh terjadi. Luo Feng mengepalkan tinjunya dengan erat. Dari mana makhluk ini muncul? Tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Petik 2. 4 cakar, dengan sayap, dengan sisik yang menutupi sayap. Bagaimana bisa menelan basa dalam satu tegukan? Monster apa ini? Ada diskusi lembut di ruang pertemuan, para pemimpin, ketua, perwakilan dari berbagai negara memiliki ekspresi yang sulit dan khawatir. Menghadapi makhluk tak dikenal yang muncul entah dari mana, binatang yang menakutkan, itu membuat semua orang bingung dan tersesat. Bahkan Hong, Dewa Petir terlihat serius, mereka jelas. Untuk dapat memimpin dua monster Grand Emperor dan tidak terluka terhadap sinar laser terkuat. Kekuatan makhluk ini jauh melebihi mereka. Aku tahu. Tiba-tiba, suara berbahasa Inggris bergema, telinga Luo Feng secara otomatis mengaktifkan fasilitas penerjemahan ruang virtual. Apa yang Anda tahu? Luo Feng menoleh, semua orang di ruangan itu menoleh, seorang lelaki tua dengan rambut putih penuh berteriak, semua orang menoleh, lelaki tua itu berkata, saya Klaus, dari Hari Alliance, saya bertanggung jawab atas penelitian dan dokumentasi reruntuhan arkeologi. Petik 2. Apa yang Anda tahu? Hong, berpakaian hitam, bertanya padanya. Semua orang di ruang rapat menoleh padanya. Orang tua dengan rambut putih penuh menunduk sedikit sebelum menegakkan tubuh, salam ketua, perwakilan, semua orang tahu, untuk mencapai tingkat perwakilan sebenarnya adalah melangkah ke penjelajah bintang tingkat 1. Sebagian besar perwakilan tetap diam. Namun, beberapa pemimpin negara bersama dengan beberapa lusin wargot dalam pertemuan ini terkejut. Diam, Hong berkata dengan serius. Diam. Klaus berambut putih melanjutkan, mengikuti catatan dan data peradaban kuno, begitu seorang penjelajah bintang mencapai level 9, untuk maju lebih jauh adalah mencapai level bintang. Di atasnya terletak tingkat alam semesta. Dan dibutuhkan galaksi yang tak terhitung jumlahnya untuk melahirkan pejuang tingkat alam semesta. Namun di alam semesta yang luas, ada beberapa monster yang sangat unik, monster luar angkasa. Petik 2. Hong, bersama dengan Dewa Petir dan yang lainnya terkejut, mereka jelas tidak tahu tentang makhluk luar angkasa sebelumnya. Binatang luar angkasa, jumlahnya sangat sedikit, salah satu dari mereka yang sudah dewasa dapat dengan mudah mencapai tingkat alam semesta. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan planet. Mata Klaus bersinar, dia menunjuk ke arah makhluk misterius di layar, makhluk misterius ini, mungkin adalah binatang luar angkasa, jenis binatang luar angkasa yang menelan. Tipe yang menelan, adalah tipe yang sangat kuat di antara monster luar angkasa. Mampu menelan pangkalan itu berarti memiliki kemampuan melahap. Khusus, di alam semesta, hanya makhluk angkasa jenis ini yang memiliki kemampuan semacam ini. Jadi saya berasumsi bahwa ini adalah jenis makhluk luar angkasa yang menelan. Klaus berkata dengan percaya diri. Ada beberapa saat hening di ruangan itu sebelum kebisingan meledak. Apa tingkat alam semesta? Berapa tingkat bintang dan alam semesta? Binatang luar angkasa. Dibutuhkan galaksi yang tak terhitung jumlahnya untuk seorang pejuang tingkat alam semesta. Apakah itu berarti ada kehidupan cerdas dari planet lain? Ruang pertemuan itu kacau balau. Sementara berita orang tua ini sangat mengejutkan, dengan berbagai penemuan kekuatan bumi tentang peradaban dan reruntuhan kuno, banyak kekuatan di bumi benar-benar mengetahui alam semesta dan pengetahuan dasarnya.
Orang-orang seperti Hong, Dewa Petir sangat akrab dengan pohon anggur kontak awan dan informasinya, beberapa negara bahkan tahu tentang kristal Muya. Dengan itu, Hong dan Dewa Petir merasakan lebih banyak tekanan untuk mendorong ke level bintang. Jelas, tingkat atas umat manusia tidak akan begitu mengerti. Itu hanya, berita itu terlalu mengejutkan untuk dirilis ke publik. Biasanya, orang-orang yang menjadi perwakilan dan mencapai eselon atas negara hanya akan dianggap layak menerima informasi tersebut. Namun, jelas banyak orang di ruang pertemuan tidak mengetahui tentang hal-hal ini. Diam, Hong angkat bicara. Segera ada keheningan di ruang rapat, para elit di seluruh dunia berpaling untuk melihatnya. Apa yang dia katakan sebelumnya tidak salah. Hong berkata dengan serius, menjadi perwakilan berarti melangkah ke level Traveler Bintang 1. Dan ada total 9 level. Di atasnya adalah tingkat bintang dan di atasnya ada tingkat alam semesta. Petik 2. Prajurit tingkat alam semesta sangat kuat, mereka dapat dengan mudah menghancurkan planet. Saya tidak akan menyebutkan lebih banyak tentang hal lain. Suara Hong sedingin es, yang saya tahu adalah bahwa makhluk misterius ini, yang sebenarnya adalah monster luar angkasa, adalah bencana yang sulit untuk disingkirkan. Kita semua perlu bekerja sama untuk memikirkan jalan keluar dari kesulitan ini. Klaus, bisakah kamu mengirimkan semua informasi tentang makhluk luar angkasa ke sini? Petik 2. Klaus membeku, ia memandang Isadora, ketua Hari Alliance di belakangnya dan melihatnya mengangguk. Baik, Klaus mengangguk. Oh, bisakah kau memberitahuku, seberapa kuat monster luar angkasa ini kira-kira? Apakah itu di tingkat alam semesta? Hong berkata dengan serius. Jika itu adalah eksistensi tingkat alam semesta, maka tidak perlu ada perlawanan, karena tidak ada kekuatan sama sekali untuk melakukannya. Satu-satunya cara adalah mengatur prosedur evakuasi, untuk kelangsungan hidup umat manusia dan generasi mendatang. Tidak, ini pasti bukan di tingkat alam semesta. Orang tua berambut putih menggelengkan kepalanya, menurut perhitungan saya dan dari apa yang saya tahu, monster ruang angkasa tingkat alam semesta setidaknya harus memiliki panjang sekitar beberapa ribu meter, beberapa bahkan lebih gila, beberapa 10.000 meter panjangnya. Binatang yang memangsa ini, totalnya hanya 180 meter. Menurut perhitungan saya, itu mungkin wisatawan bintang 8 atau 9, mungkin tingkat bintang. Petik 2. Dewa Hong dan Guntur saling memandang, ini adalah kesulitan yang mungkin bisa dilawan oleh umat manusia. Luo Feng memandang makhluk misterius di layar. Sebenarnya mudah ditebak, monster Grand Emperor adalah tentang seorang penjelajah bintang level 6, makhluk khusus ini jauh lebih kuat. Karenanya, seorang pelancong bintang tingkat 8 atau 9 atau bahkan tingkat bintang mungkin. Jika itu di level bintang maka itu akan merepotkan. Luo Feng mengerutkan alisnya. Silakan duduk semuanya. Perwakilan ketiga Mo Henderson berteriak, mari kita semua berpikir bersama tentang solusinya, bagaimana kita bisa menangani ini, mari kita sebut saja untuk sementara waktu monster menelan. Bagaimana kita menghadapinya, tidak membunuhnya berarti lebih banyak orang akan mati. Petik 2. Di ruang rapat, semua orang duduk dan memulai diskusi mereka. Bahkan dengan diskusi, kenyataannya adalah tangan manusia terikat. Senjata terkuat yang mereka miliki sebelumnya, meriam laser, dengan efisiensi dan kekuatan tertinggi bahkan tidak meninggalkan bekas di sisik monster yang melahap itu, apalagi yang bisa mereka lakukan. Hanya ada satu cara tersisa. Hulu ledak nuklir. Hulu ledak nuklir pasti memiliki kekuatan yang menakutkan, namun itu membutuhkan target untuk dipukul langsung di tengah agar kerusakan menjadi tertinggi. Selain itu, radiasi yang dihasilkan dari ledakan biasanya menciptakan lebih banyak mutasi pada makhluk hidup. Dalam keadaan normal, manusia tidak akan pernah menggunakan hulu ledak nuklir. Keuntungan tidak membenarkan kerugian. Namun kali ini, tidak ada pilihan, manusia tidak memiliki kartu truf yang lebih kuat. Menggunakan hulu ledak nuklir. Seberapa besar hasilnya? 50 megaton. Atau lebih. Apakah ada jaminan? Elit dunia semua dengan cemas berdiskusi. Kecepatan. Di awal rekaman, saat terbang keluar dari air, seberapa cepat? Seseorang segera berteriak. Kecepatan dihitung dengan cepat. Saat monster yang melahap itu pertama kali muncul, kecepatannya adalah 1.3082 meter per detik. Selanjutnya, menurut catatan satelit, ada contoh ketika kecepatannya bahkan lebih cepat,
14.499 meter per detik. Seorang pekerja dari pihak Amerika mengirim pesan melalui internet ke ruang pertemuan ruang virtual. Secepat itu, Hong, ekspresi Dewa Petir berubah. Kecepatan mereka jauh lebih lambat dari makhluk ini. Ekspresi Luo Feng juga tidak terlihat bagus. Sekarang dia adalah seorang pembaca roh level 3, bahkan dengan pesawat ulang-alik yang melonjak, kecepatan maksimumnya hanya sedikit di atas 5.000 meter per detik. Ini mengandalkan kekuatan pembaca roh dan pesawat ulang-alik yang melonjak. Luo Feng memperkirakan, kecepatan terbang di udara, sebagai seorang pejuang, bahkan Dewa Petir tidak lebih cepat dari dirinya sendiri. Namun kecepatan antara dia dan monster yang melahap itu terlalu berbeda. Babata, Babata, pikiran Luo Feng berteriak. Untuk apa kau membutuhkanku? Aku sedang tidur. Pikiran Babata mencapai Luo Feng. Di dalam ruang virtual, Ai bisa masuk, itu adalah ruang yang dibangun oleh Ai. Dan Babata berada di atas Ai yang membangun istana Wargot, jauh lebih kuat. Itulah mengapa dia bisa memasuki ruang angkasa tanpa Ai istana Wargot menyadarinya. Katakan padaku, makhluk di layar itu, apa sebenarnya itu dan adakah cara untuk membunuhnya? Kata Luo Feng. Hanya Babata yang bisa membantu sekarang, pengetahuan dan pengalamannya tentang alam semesta jauh lebih luas daripada bumi dan umat manusia. Oh, biarkan iblis Babata melihatnya. Babata berkata dengan percaya diri. Luo Feng menunggu dengan tenang. Tuhanku, Babata berteriak kaget, saya pernah melihat hantu, dari mana Anda mendapatkan rekaman ini, bagaimana Anda mendapatkan rekaman ini? Rekaman apa? Ini bumi. Sekarang makhluk misterius ini ada di bumi menghancurkan dan membantai. Kata Luo Feng. Di dunia, maksudmu, bahwa, binatang bertanduk emas ini ada di bumi. Babata berkata tidak percaya. Baik, saat ini di benua Amerika Utara. Kata Luo Feng. Ini, bagaimana ini mungkin? Dalam 60 juta tahun kehidupan tuannya, menjelajahi galaksi yang tak terhitung jumlahnya, dia hanya bertemu total 3 monster luar angkasa, dan tidak satu pun dari mereka memiliki garis keturunan yang lebih tinggi. Babata tidak bisa mempercayainya, dan seekor binatang bertanduk emas benar-benar muncul di bumi. Luo Feng tidak puas, Babata. Klarifikasi dirimu. Ingat apa yang aku katakan sebelumnya. Di alam semesta, monster luar angkasa sangat kuat, dan di antara monster luar angkasa ada berbagai garis keturunan, 3 tipe secara spesifik. Salah satunya adalah yang terkuat, yang ketika mencapai kedewasaan menjadi penguasa sektor. Ini adalah garis keturunan terkuat di alam semesta, yang saya perkenalkan yang memakan Bima Sakti, monster bintang yang menyala. Petik 2. Dan apa yang kamu lihat di sini adalah monster luar angkasa yang mirip dan berada di garis keturunan teratas, binatang bertanduk emas, bahkan lebih ganas dari monster bintang yang menyala. Reputasinya bahkan lebih besar. Petik 2. Setelah tumbuh dewasa, itu akan menjadi penguasa sektor. Binatang bertanduk emas dan binatang bintang yang menyala semuanya termasuk binatang luar angkasa yang menelan tipe, namun binatang bintang yang menyala itu adalah dasar api, dan binatang bertanduk emas itu berbahan dasar logam. Itu tipe terkuat, lebih kuat dari garis keturunan terkuat manusia. Binatang bertanduk emas itu ganas dan brutal, kekuatan serangnya sangat kuat. Babata menghela nafas, sudah berakhir, sekarang sudah di bumi, bumi sudah selesai, tidak ada harapan, sudah berakhir. Sudah berakhir, tidak ada harapan, sudah berakhir, kata-kata Babata seperti palu yang menghantam jiwa Luo Feng, seluruh orangnya terguncang. Bumi sudah selesai, sepertinya dilebih-lebihkan. Namun, sejak 5.000 tahun yang lalu, dari nenek moyang Tiongkok, 3 penguasa dan 5 kaisar, dari dinasti Xia, Shang dan Zhou, musim semi dan musim gugur, dan periode negara-negara berperang, ada banyak kelahiran orang-orang istimewa yang menyalakan lampu, era. Kaisar Qin, Liu Guanzhang dari 3 kerajaan yang menyatukan kerajaan, membakar tebing merah Del, Liang Jin dari dinasti utara dan selatan, Yuan Mingqin dari dinasti Tang Song, sampai abad ke-21, manusia hidup di masyarakat modern. Selama pelarian dan evakuasi saat Nirwana Agung terjadi, pangkalan itu damai dan orang-orang hidup bahagia. Di pangkalan dan benteng tertentu, ada seorang siswa di sekolah menengah. Namanya Luo Feng. Teman sekelasnya, guru, teman dojonya, instruktur. Orang tua dan kerabatnya, orang yang dicintainya,
dan orang-orang yang berinteraksi dengannya sejak dia masih muda. Mereka semua hanyalah tetesan di seluruh komunitas Tionghoa, namun, mereka masih bagian dari Tiongkok. Sekarang itu berakhir. Tidak. Luo Feng merasakan jiwanya gemetar, rasa sakit yang menusuk. Jika seluruh penduduk bumi akan mati, untuk apa dia sendiri hidup? Kita harus membunuhnya. Luo Feng menunjuk binatang bertanduk emas di layar, ini, pasti mati. Luo Feng, apa yang kamu pikirkan? Babata bertanya. Babata, binatang bertanduk emas itu harus mati. Kata Luo Feng. Apakah kamu demam? Anda hanya seorang pembaca roh level 3, kekuatan apa yang Anda miliki bahkan untuk membangkitkan binatang bertanduk emas tingkat bintang ini? Anda adalah murid planet Yunmo, tetapi latar belakang binatang buas ini membentang lebih jauh. Itu dari garis keturunan elit, kekuatannya sangat besar. Membunuhnya sekarang, sederhana saja, hanya dengan bermimpi. Babata berkata, kami tidak punya alasan untuk melawannya secara langsung, bahkan jika itu berbahaya, ketika saatnya tiba, Anda hanya perlu memasuki kapal planet Yunmo, begitu kapal ditutup, tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak akan terjadi, tidak bisa menerobos. Juga dengan berat kapalnya, itu juga tidak akan bisa menelannya. Petik 2. Tidak. Luo Feng menolak saran Babata. Jangan bodoh, kenapa tidak kita bawa saja keluargamu dan orang yang kamu cintai ke kapal juga? Kata Babata. Babata, apakah kita hanyalah kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya, bersembunyi dari krisis ini? Setelah semuanya berlalu dan kita berjalan keluar, oh sisa umat manusia hilang. Rekan-rekan yang orang tua saya miliki, tetangga dan semuanya meninggal. Yang tersisa hanyalah aku dan keluargaku. Tidak ada artinya itu. Bagaimana orang tua saya bisa hidup dengan itu? Bagaimana saya bisa hidup dengan itu? Luo Feng bertanya. Tidak mungkin dibayangkan. Itu adalah pemandangan yang tidak bisa dibayangkan Luo Feng, itu menakutkan. Itu membuat hatinya dingin. Saya tidak dapat memahami Anda manusia dan cara berpikir Anda. Babata tidak puas, kamu sama sekali bukan tandingan, dan kamu masih ingin bertarung. Manusia, tidak bisa hidup tanpa masyarakat. Manusia, tidak bisa hidup tanpa kebangsaan atau tanah airnya. Jika bumi kosong dan sepi hanya dengan satu orang yang selamat, sama saja dengan mati. Hati Luo Feng dingin saat memikirkan, Babata, ketika sebuah negara dihancurkan, yang selamat memiliki nama, mereka disebut budak dari negara yang ditaklukkan. Bumi adalah akarnya. China adalah akarnya. Jika akarnya mati, daunnya juga akan mengering dan layu. Dan dirinya sendiri, dia hanyalah salah satu dari daun yang tak terhitung jumlahnya, hanya daun yang sedikit lebih baik. Ketika akarnya mati, bagaimana daunnya bisa hidup? Babata, katakan padaku, bagaimana kita bisa membunuhnya? Pikiran Luo Feng menembus. Ayo, tidak mungkin. Babata berkata tanpa ragu-ragu. Babata, kamu bisa membangun pesawat luar angkasa, tidak bisakah kamu membuat senjata yang cukup kuat untuk membunuhnya? Pikiran Luo Feng dipertanyakan, sangat cemas. Senjata yang mampu membunuh makhluk setingkat bintang. Babata memahami kegelisahan Luo Feng, dia memikirkannya dengan hati-hati, Luo Feng. Di alam semesta, level bintang dianggap cukup kuat. Prajurit tingkat alam semesta dan seterusnya dapat melawan armada antar bintang hanya dengan tubuh mereka. Artinya, armada antar bintang normal kesulitan membunuh pertarungan level alam semesta, membunuh level bintang juga membutuhkan senjata yang cukup kuat. Petik 2. Senjata setingkat itu, membuatnya rumit dan sulit, itu juga membutuhkan setidaknya beberapa tahun kerja. Babata berkata, namun, dengan kecepatan binatang bertanduk emas itu, 1 bulan sudah cukup untuk melenyapkan seluruh bumi. Luo Feng mengerti. Binatang luar angkasa bertanduk emas itu memimpin makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang seluruh bumi dan daratannya, itu memang terlalu cepat. Apalagi Luo Feng. Membangun senjata yang kuat itu bagian yang mudah, bagaimana dengan mengoperasikan dan menembak? Untuk mencapai target dengan senjata seperti itu sangatlah sulit. Babata berkata, itu sebabnya, jika kamu benar-benar ingin bertarung, hanya ada satu cara. Katakan padaku. Jantung Luo Feng berdetak kencang. Ada beberapa reruntuhan kapal perang alam semesta, sisa-sisa itu bisa digunakan untuk membuat senjata. Meskipun waktu dapat merusak beberapa di antaranya dan membuatnya tidak dapat digunakan, jika saya dapat mengerjakannya, mereka mungkin dapat bekerja lagi.
Babata berkata, tentu saja semua ini sangat bergantung pada keberuntungan. Pada akhirnya, senjata yang mampu membunuh level bintang dianggap kuat bahkan di antara armada antar bintang. Misalnya, kapal kepala Anda hanyalah kapal pengangkut, senjatanya jauh lebih lemah. Petik 2. Luo Feng mendengarkan, ada sedikit harapan. Baik, lihatlah melalui reruntuhan kuno, cari senjata yang melampaui manusia. Babata, bisakah kamu mengukur secara akurat kekuatan monster luar angkasa ini? Luo Feng bertanya, untuk mengenal diri sendiri dan musuhnya adalah satu-satunya cara untuk memenangkan 100 pertempuran tanpa cedera. Itu, Babata berkata, lihat, tanduk di kepalanya yang dilapisi dengan ukiran emas, apakah ada yang menonjol? Luo Feng melihat layar dengan cermat. Baik, di kepala binatang bertanduk emas itu, selain satu tanduk yang menembus langit, ada sedikit tonjolan di sampingnya. Pertumbuhan seekor binatang bertanduk emas sangat mudah ditentukan. Karena pada tahapan yang berbeda memiliki keunikan yang berbeda pula. Tahap bayi, itu hanya memiliki satu tanduk di kepalanya. Tahap pertumbuhan, tanduk kedua mulai tumbuh. Tahap pemuda, tanduk ketiga mulai tumbuh. Dewasa muda, tanduk keempat. Kedewasaan, ia menumbuhkan tanduknya yang kelima. Petik 2. Saat kekuatannya tumbuh, ukiran pada tanduknya menjadi lebih rumit, sampai akhirnya, terlihat hampir seluruhnya dari emas. Karena itulah, itu dinamai binatang bertanduk emas. Kata Babata. Luo Feng mengerti. Ini tanduk kedua baru saja mulai menonjol, itu berarti belum terlalu lama melangkah ke level bintang. Babata melanjutkan, bagaimanapun, garis keturunannya terlalu kuat, kecepatan pertumbuhannya menakutkan. Dalam tahap pertumbuhannya, ia akan melahap logam dengan liar untuk diserap, sehingga kekuatannya terus meningkat. Untuk membunuhnya, kita harus melakukannya sekarang dan dengan cepat, sebelum menjadi lebih kuat. Petik 2. Luo Feng mengerti. Setelah mencapai kedewasaan, ia menjadi penguasa sektor binatang bertanduk emas, kecepatan pertumbuhannya pasti akan mengejutkan. Tidak heran dia melahap alasnya, sebagian besar terbuat dari logam. Luo Feng menghela napas. Petik 2. Tenang, sebagai binatang yang menelan, meskipun dia mungkin memiliki dunia internalnya sendiri, itu masih sedikit pang dalam tahap bayi, ada batas asupannya. Babata berkata, bagaimanapun Luo Feng, aku masih harus memberitahumu, tidak ada satupun dari monster luar angkasa yang layak untuk digerakkan, darah mereka mengandung akumulasi ingatan dan pengalaman dari zaman kuno. Membunuh monster luar angkasa sangatlah sulit. Membunuh binatang bertanduk emas yang berada di peringkat teratas bahkan lebih sulit. Tuan itu pernah mendengar, pernah ada seorang yang tidak pernah mati di alam semesta yang bertemu dengan binatang bertanduk emas tingkat penguasa sektor dan ingin membunuhnya. Biasanya, untuk membunuh seorang penguasa sektor yang tidak pernah mati adalah hal yang mudah. Namun, sementara binatang itu tidak bisa memenangkan pertempuran, dia masih bisa kabur. Babata menghela nafas, garis keturunan dengan populasi yang sangat kecil ini, bahkan jika kamu bisa menang dalam pertempuran, membunuh mereka sangatlah sulit. Luo Feng diam. Jika kita tidak mencoba, bagaimana kita akan tahu? Luo Feng berkata, Babata, pertempuran ini, aku tidak punya pilihan. Itu harus mati. Jika tidak, untuk membiarkannya menghancurkan umat manusia di bumi, aku lebih baik mati dulu. Luo Feng berkata dengan serius. Luo Feng tidak pernah menganggap dirinya mulia atau agung, dia bisa menyaksikan seluruh pangkalan ditelan oleh binatang bertanduk emas. Namun ketika dihadapkan pada kepunahan umat manusia dan kehancuran Tiongkok, dia merasa bahwa dirinya hanyalah daun tanpa akar dan tidak akan ada artinya untuk hidup. Dia lebih baik mati daripada membiarkannya terjadi. Cara berpikir bodoh itu. Babata tidak berdaya, sayang sekali kapal planet Yunmo tidak memiliki senjata. Untuk makhluk abadi, senjata itu tidak memiliki banyak arti. Seperti kapal Yunmo planet, badannya terbuat dari esensi tembaga bibrida, satu pecahan lebih dari 1 ton, berapa berat seluruh kapal. Dengan kekuatannya, itu hanya perlu berakselerasi ke kecepatan yang menakutkan, bersama dengan kemampuannya menusuk, tidak ada yang merusaknya. Biasanya, terbang di alam semesta, menerobos asteroid dan membenturkannya, memotongnya seperti tahu. Dengan dampak, bahkan sebuah planet bisa ditembus. Membunuh tingkat bintang, seperti memotong sayuran. Sayang, kapal rusak dan tidak bisa terbang. Saat Luo Feng sedang berdiskusi dengan Babata di kepalanya,
begitu pula yang lain di ruangan itu. Wang Tua, jika itu adalah makhluk level penjelajah bintang 8 atau 9, kita masih memiliki harapan. Jika itu di level bintang, maka peluang sukses hanya 1%. Kedua lelaki tua itu duduk dan berdiskusi dengan tenang. Oh, Li Tua, apa saja dari diskusi Anda di sana? Seorang pria tua dengan rambut putih bertanya. Oh, selama Great Nirvana, tidak ada tempat untuk menguji hulu ledak nuklir dalam jumlah besar. Namun selama era kota pusat, ada ruang terbuka yang luas dengan jarak puluhan ribu kilometer. Satu-satunya hal adalah, Li Tua menganggukkan kepalanya, rencana Rincin, harus didiskusikan oleh ahli negara. Saya sedang berpikir jika kita gagal. Anda berbicara tentang proyek kelangsungan hidup manusia. Wang Tua menatapnya. Li Tua menoleh ke belakang. Keduanya telah bekerja dan kehilangan darah dan keringat selama pembangunan Nirvana Agung di kota-kota pusat. Mereka tentu saja tidak tahan kehilangan negara dan rakyat mereka. Rakyat jelata semua menjalani kehidupan yang damai dan tiba-tiba akhir itu ada di sini. Wang Tua menutup matanya, air mata mengalir sebelum dia membukanya lagi. Pandangannya tegas, saya percaya semua negara sama, biarkan proyek kelangsungan hidup manusia dimulai dengan tenang. Jika kami tidak dapat mempertahankannya, kami akan melakukannya dalam skala penuh. Untuk detail lengkapnya, kita akan berdiskusi setelah meninggalkan ruang virtual. Petik 2. Li Tua mengangguk, tapi dia merasakan nafas yang berat. Mungkin, jika tidak seburuk itu. Old Li berkata pelan. Seluruh ruang pertemuan, baik itu petarung seperti Luo Feng, Hong, Dewa Petir, atau pemimpin negara, atau beberapa spesialis yang diundang oleh divisi senjata, mereka semua memeras otak untuk mencari solusi. Mereka adalah elit bumi. Tidak ada yang mau menyerah.